tentang greeting explicit cursor. Tentang cursor sendiri, yaitu setiap statement SQL dieksekusi oleh Oracle server yang mempunyai cursor secara individual yang diasosiasikan dengan implicit cursor. Yang kemarin dijelaskan ada dua, implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor sendiri dalam menempel semua DML dan PL SQL select statement. Explicit cursor dalam menempel dan diberi nama oleh programmer. Dalam pengontrolan explicit cursor, maka pertama declare dikutip oleh open, atau identify the active setnya, jadi yang aktif, dan ada fits ya, yaitu lalu dari current row, dari row yang terakhir dari variabel, dan jika empty, jika no maka akan kembali ke fit, jika yes langsung ke close nya. Oke. Mendeklarasi kursor sintaknya seperti ini. Kursor yaitu dikutip kursor namanya is dan statementnya tidak termasuk dengan clause into pada pendeklarasinya kursor. Jika pemeriksaan baris pada spesifik sekuensi diperlukan, gunakan clause order by pada query ini. Contoh pendeklarasian kursor. Nanti declare kursor yang kursor is, maka statementnya adalah select employee ID dan last name from employee. Kursor dem is select semua bintang from department dari mana lokasinya dan sama dengan 170. Membuka kursor selanjutnya akan open kursor, namanya kursornya. Membuka kursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi set aktif. Jika query terus no row accepted, maka ditambah menggunakan atribut kursor untuk mengetes outcome setelah pengembalian data dari kursor sintaknya adalah fetch kursor. Nama kursornya into variabel dan variabel dan dikutip recordnya, mendapatkan kembali value baris yang sekarang ke variabel, termasuk nomor yang sama pada variabel, menghitung setiap variabel untuk korespondensi ke posisi kolom, mengetes untuk melihat mana baris kursor berada. Contohnya seperti ini. Loop fetch emp kursornya into vfno dan vname, exit when di mana proses retrieve datanya, dan end loop. Menutup kursor tanya seperti ini. Close cursor name, menutup kursor setelah menyelesaikan pemeriksaan dari baris. Buka kembali kursor jika dibutuhkan. Jangan mencoba menambah data dari kursor setelah ditutup. Atribut explicit kursor yaitu yang pertama atribut percent is open, tipenya adalah boolean, return adalah value is true, maka jika true maka kursor adalah open, not found, maka tipenya adalah boolean. Jika true maka recent fitnya does not is return row, maka tidak ada yang return fitnya, tidak ada recentnya. Yang terakhir percent found, tipenya ada boolean, if valid to true if the most recent fits return a row complements of percent not found. Dan atribut percent row count yaitu tipenya adalah number, evaluate to the total number of rows returned so far. Atribut percent is open yang pertama, menambah baris hanya ketika kursor dibuka. Menggunakan percent is open atribut kursor sebelum melakukan penambahan untuk mengetes yang mana kursor sedang dibuka. Contohnya seperti ini. If not emp kursor percent open is open, then open emp kursor, and if loop fits emp kursor. Mengontrol multiple fits, memproses beberapa baris dari explicit kursor dengan menggunakan loop, menambah baris di setiap iterasi, menggunakan explicit kursor atribut untuk mengetes suksesnya setiap penambahan. Percent not found dan percent row counts atribut, menggunakan row count atribut untuk mendapatkan kembali nomor yang tepat pada baris, menggunakan percent row found. Not found kursor atribut untuk menghitung ketika keluar dari loop. Contohnya seperti ini. Declare vname employees.employees id percent type dan vname employees.last name percent type. Waktunya adalah emp kursor is select employees id dan last name. For employees begin open emp kursor loop fetch emp kursor into vfno dan vname, exit when emp kursor percent row count lebih besar dari 10 or
EMP cursor percent not found. DP MS output lainnya yaitu to char, vapno, dan vname-nya and loop. Maka setelah di open harus di close EMP cursornya. Cursor dan records memproses dari mengaktifkan set dengan penambahan value ke PLSQL record. Deklarnya yaitu cursor EMP cursor is select employee ID last name from employees EMP record, dan EMP cursor rotate-nya bikin EMP cursor loop fetch EMP cursor into EMP records employee percent underscore ID, employee ID-nya dengan 100 dan last name adalah king. Cursor dengan loop for sintaknya yaitu for record name in cursor name loop, statement diikuti oleh statement pertama dan statement kedua dan diikuti oleh end loop. Cursor dengan loop for yaitu jalan pintas untuk memproses explicit cursor. Jadi terjadi explicit open, fetch, dan exit dan close. Record dideklarasikan secara implisit. Contoh sintaknya, cetak list dari employee yang berstatus sebagai sales department. Declare cursor EMP cursor is select last name dan department ID from dari employees. Terus from EMP record in EMP cursor loop. Jadi EMP recordnya ini maka loop dari EMP cursor. Jadi implicit open in explicit fetch occur if jika EMP record department ID sama dengan 80 dan maka statementnya dan end loop ini untuk implicit close occurs-nya cursornya. Oke, cursor dengan loop for menggunakan subquery tidak membutuhkan modifikasi cursor. Contohnya for EMP record in maka statementnya adalah select last name department ID from employees loop ini untuk implicit open-nya, ini explicit fetch cursornya EMP department ID sama dengan 80 ini untuk statementnya, isinya end loop ini untuk implicit close cursornya. Oke. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.